kita sudah mempelajari 3 macam layout, yaitu box layout, grid layout, dan anchor layout. Selanjutnya kita akan mempelajari stack layout dan scroll view. Tetapi sebelumnya kita akan memperbaiki dulu posisi dari GUI-nya ketika kita menjalankan main.py. Oke, seperti ini. Kalau kita jalankan, GUI-nya muncul di tengah-tengah screen laptop kita. Oke. Jadi menghalang kita untuk melihat code yang ada di belakangnya. Jadi tiap kali kita menjalankan main.py, kita harus menggesernya secara manual ke sebelah kanan seperti ini, biar kita bisa melihat code-nya. Oke, jadi ini bisa menghalang efektivitas kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Untuk itu kita akan membuat GUI-nya ini muncul secara otomatis di sebelah kanan tanpa harus kita tarik secara manual. Oke. Nah, untuk membuatnya demikian, membutuhkan sebuah perintah Python ya, untuk menampilkan GUI di sebelah kanan. Tetapi saya sudah membuatnya, ini dia. Dan kalian kalau ingin menggunakan code ini, tidak perlu mengetiknya lagi. Saya akan melampirkan di deskripsi, tinggal di download. Dan setelah kalian download, kalian simpan di dalam folder yang sama dengan main.py, folder project yang ini. Nah, ini saya simpan di dalam Kivy tutorial, folder Kivy tutorial. Dan kalian simpan dengan format py, seperti main.py ya, tapi namanya bukan main, terserah mau bikin namanya apa. Nah, untuk saya buat namanya display_GUI.py. Display_GUI.py. Oke. Dan setelah kalian simpan di dalam folder yang sama, kalian tinggal mengimportnya di paling atas. Harus paling atas ya, tidak boleh di bawah di sini, harus di atas. Oke. Import file yang sudah kalian simpan tadi, kalian import display_GUI.py. Oke. Display_GUI.py ini adalah nama file yang saya simpan. Ya, nama yang saya gunakan untuk menyimpan file tersebut. Tetapi dalam import ekstensinya tidak kita masukkan. Kita hanya mengimport namanya saja, oke? Dan setelah diimport, kita tinggal langsung menjalankan, sudah bisa menggunakan filenya. Dan kita lihat di sini GUI-nya sudah secara otomatis tampil di sebelah kanan. Jadi kita tidak perlu lagi menggesernya secara manual dan akan meningkatkan efektivitas kita dalam mengembangkan aplikasi. Oke. Nah, seperti itu. Dan ini kalau kalian import di bawah seperti ini, coba saya taruh di bawah ya. Oke, seperti ini dia tidak bisa berjalan code-nya ya. Dia akan kembali lagi ke seperti sebelumnya. Jadi harus di atas ya. Jadi mengimportnya harus paling atas. Dan juga kalau kalian klik pada code-nya di sini yang sudah kalian simpan itu, nah ini dia. Dan kalian scroll paling bawah, kalian perhatikan dua baris paling bawah, yaitu ada left, ada top ya. Nah, left ini maksudnya kalian bisa menarik posisi GUI-nya ke kiri dengan mengatur angka yang ada di sini. Nah, kalau 780 di laptop saya jalankan, dia akan tepat berada di sini, sebelah kanan ini ya. Nah, kalau saya ganti angka 780 ini, misalnya menjadi 1000, oke. Simpan, kemudian saya jalankan. Nah, dia akan bergeser ke kanan, oke. Jadi semakin besar angkanya, dia akan bukan ke kanan ya, ke kiri. Jadi semakin besar angkanya, dia akan semakin bergeser ke kiri. Jadi silakan kalian eksperimen atur angkanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, nah untuk saya lebih tepatnya 780, itu sudah pas, oke. Kemudian yang angka 1000 ini digunakan untuk mengatur GUI-nya ke atas dan ke bawah ya. Oke. Nah, kalau angka 1000 ini kalian ganti besar atau kecilnya, akan mengubah posisi GUI-nya ke bawah dan ke atas. Dan silakan kalian atur sendiri. Oke. Ini sudah selesai. Yang ini kita sudah bisa menampilkan di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita,
kali ini, yaitu stack layout. Oh ya, yang ini tidak wajib ya, ini bukan wajib. Ini bagi yang ingin menggunakan ini, ingin menampilkan GUI-nya sebelah kanan. Bagi yang tidak ingin menggunakan ini juga tidak apa. Ini kalian hapus, jadi kalian tetap bisa encoding KIPI seperti biasa, tetapi kalian harus menariknya ke sini ya, untuk melihat source code-nya. Oke, nah, biar lebih mudah, saya akan menggunakan yang tadi ya, file yang tadi. Oke. Stack layout ya, kita masuk ke stack layout. Untuk menggunakan stack layout, seperti biasa, kita import terlebih dahulu from kiwi.uyx.stack_layout, import class stack layout. Oke. Kemudian nama kelasnya di bawah kita buat saja my stack layout. Di dalamnya kita akan men-subclass stack layout. Oke, di sini kita buat saja pass. Kemudian kita pergi ke file KIPI. Kita hapus semua ini, file KIPI. Kita masukkan nama kelas yang tadi, my stack layout, sebagai rootnya. Kemudian kita akan atur, masukkan widget ke dalam my stack layout. Misalnya kita masukkan button, kita masih menggunakan button untuk demonya biar lebih gampang ya. Teksnya kita buat button 1 misalnya. Oke. Sekarang kita jalankan, kita lihat ini buttonnya sudah ada, button 1 memenuhi GUI-nya ya. Karena kita belum memberi ukuran dari buttonnya. Sekarang kita beri ukuran seperti biasa, kita gunakan size hint. Misalnya lebarnya kita buat 0,5 atau 50% dan tingginya 0,5 50% ya. Kita lihat. Nah, ini ukurannya sudah berubah menjadi setengah dari GUI-nya, tinggi, dan lebarnya juga setengah. Oke, coba kita kecilkan lagi. Ini menjadi 20% lebarnya dan tingginya 10%. Nah, ini dia sudah berubah menjadi 20% kali 10% dari GUI-nya. Oke, nah stack layout ini apa bedanya dengan grid layout ataupun box layout dan anchor layout? Nah, stack layout ini kita gunakan untuk men-stack atau membariskan atau menumpukkan widget dari sebuah arah ke arah yang lain. Nah, dia bisa kita tumpuk dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Nah, itu adalah stack layout. Berbeda dengan grid layout, di mana widgetnya kita masukkan sesuai dengan kolom dan baris. Oke. Dan box layout kita masukkan widgetnya sesuai dengan orientasi horizontal dan vertikal. Dan anchor layout kita meng-anchor atau meletakkan widget sesuai dengan posisi atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, sedangkan stack layout ini kita membariskan ya. Selama masih ada ruang kosong di sebelah widget ini, dia akan selalu mengisi ruang yang kosong kalau kita masukkan widgetnya lebih banyak. Okay. Dan jika tidak ada ruang kosong lagi, dia akan ke bawah. Kembali ke bawah dan ke kanan lagi. Nah, sekarang kita demokan. Kita akan buat buttonnya lebih banyak lagi. Copy. Oke, ini button 2. Kita coba buat kita coba buat 6 ya. Oke, ada 6, button 2, button 3, button 4, button 5, dan button 6. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, kita lihat ini widgetnya disusun dari kiri ke kanan, dan setelah tidak ada ruang kosong lagi, dia akan ke bawah. Jika kita tambah lagi widgetnya, dia akan mengisi lagi ruang kosong ke kanan dan akan ke bawah kalau tidak ada ruang kosong lagi. Oke, itu adalah stack layout.
Oke. Kita bisa mengubah orientasinya. Kalau ini dari kiri ke kanan, kita bisa mengubahnya menjadi kanan ke kiri. Nah, untuk mengubah orientasinya, di sini kita ketik orientation, sama seperti box layout sebelumnya, tetapi orientationnya bukan horizontal ataupun vertikal, ya, tapi kiri kanan, atas bawah. Seperti ini. Kiri left, ya, kanan R, kemudian kita beri tanda strip seperti itu. LR artinya left right, ya, kiri ke kanan. Kalau atas ke bawah, top bottom. Oke, dia mudah diingat, ya, karena singkatan saja, left to right, top to bottom, ya. Oke, kalau kita jalankan, nah dia defaultnya left to right, top to bottom. Coba kita ganti ini dari kanan ke kiri, right to left, dari top to bottom. Nah, ini B1-nya berada di kiri. Sekarang kita coba jalankan. Kita sudah rubah orientasinya. Nah, B1-nya sudah berada di kanan, ya. Karena kita buat orientasinya dari kanan ke kiri, right to left. Tetapi masih dari bawah ke atas, ya. Top to bottom. Dari atas ke bawah. Ini dari atas terus ke bawah. Oke, sekarang kita bisa rubah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bottom to top. Oke, bottom to top. Kita lihat. Nah, dia akan dari bawah ke atas, dimulai dari bawah menuju ke atas. Oke. Tetapi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya. Kalau untuk mengubahnya dari kiri ke kanan, kita ketik lagi LR, seperti itu, left to right. Nah, bottom satunya sudah berada di sini. Oke, itu adalah orientasinya. Selanjutnya, kalau kita lihat ini ukurannya masih menggunakan size hint dari widgetnya. Jika kita tarik, maka ukuran widgetnya akan selalu proporsional terhadap ukuran GUI-nya. Jadi, ukurannya akan menyesuaikan dengan skala dengan GUI-nya yang sudah kita resize, kita tarik, ya. Nah, kita bisa juga membuat ukuran dari button di sini menjadi fix dengan menggunakan DP ataupun pixel. Oke. Nah, misalnya ini kita buat ukurannya menjadi non, dan ini juga menjadi non. Kemudian di bawahnya kita ketik size. Oke, kita bisa buat height width, ya. Width misalnya 100 pixel dan height 100 pixel seperti biasa. Tapi kita juga bisa ketik size di sini. Oke, size. Karena kedua-duanya kita beri non, jadi di sini kita bisa ketik size. Untuk width-nya kita buat 100 dp. Oke. Dan untuk tingginya juga 100 dp. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ini button 1 sudah berubah 100 pixel, ya, 100 dp. Berbeda dengan button yang lain yang masih menggunakan proporsi atau persentase. Dan kita tarik, cuma button yang ini tidak berubah, ya. Button yang lain semuanya berubah. Oke, karena ini sudah fix. Oke, itu tentang ukuran. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat button yang banyak, ya. Untuk membuat button yang lebih banyak, misalnya sampai 100 button, kita tidak membuatnya di dalam file KP di sini, tetapi kita akan membuat di dalam file Python main.py-nya. Oke. Sekarang kita akan coba di sini buat di dalam my stack layout ini, kita buat konstruktornya def init self, kemudian kita beri keyword argumen super init, dan kita masukkan lagi keyword argumen. Oke, setelah itu kita akan import button from kv.uyx.button, import button. Oke, di sini kita akan
membuat button sebanyak 100 button, oke, dengan menggunakan looping for loop, oke. For I in range 1 sampai 101, maka kita akan membuat button. Button sama dengan button, kita enter, kita beri text buttonnya, text sama dengan, kita gunakan string format ya, B, kemudian kita masukkan I di dalamnya, button 1. Oke, setelah itu kita beri ukuran, size-nya kita gunakan size yang fix saja ya, menggunakan DP. Size-nya DP 100 dan DP 100. Untuk menggunakan DP, kita import DP di sini. Di atas sini ya. From kv.matrix import DP. Oke, kemudian kita masukkan buttonnya ke dalam widget, ke dalam my stack layout. Save.add widget button. Oke. Sekarang yang ini kita hapus saja. Kita tidak menggunakan ini. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, button 1 ukurannya sebentar. Ternyata size-nya tidak. Ya, kita belum memberi size hint ya, sorry. Kita harus beri size hint di sini. Dan kita buat none ya. None dan none. Oke, baru bisa ya. Sekarang kita jalankan. Nah, ini dia ya. Kita sudah memiliki button dengan ukuran fix ya. Dari button 1 sampai button 100. Tetapi kita belum bisa melihat button yang ke 100. Oke. Karena kita tidak bisa men-scrollnya ya, karena GUI-nya tidak cukup untuk menampilkan semua button. Dan kalau kita tarik seperti ini, kita bisa lihat buttonnya selalu memenuhi ruang yang kosong. Okay. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita buat menjadi lebih sedikit, misalnya sekitar 20. Oke. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kita lihat widget yang di atas akan memenuhi ruang yang kosong yang ada di sebelah kanan ya. Ketika ada ruang kosong. Kalau kita tarik, maka akan ada ruang kosong. Maka widget yang di sini akan memenuhi ruang kosong. Oke. Dan kalau kita kecilkan, dia akan kembali ke atas seperti ini ya. Oke. Sekarang kita kembali ke 101. Nah, bagaimana cara kita melihat button ke 100 ya? Nah, untuk sekarang kita masih belum bisa men-scroll karena kita belum memberikan fungsi scroll kepada stack layout-nya. Oke. Untuk membuat fungsi scroll kepada stack layout, mungkin kita akan menggunakan scroll view. Oke. Sini mungkin kita akan buat left to right seperti defaultnya. Oke, top to button. Oke. Nah, untuk membuat scroll view ini kita ganti jadi scroll view. Kemudian nama dari my stack layout ini kita copy, kita masukkan ke dalam scroll view. Oke. Scroll view. Nah, kalau kita jalankan, kita masih belum bisa men-scroll, belum bisa melihat semua widgetnya dengan cara scrolling karena kita belum memberi ukuran dari stack layout. Jadi untuk bisa men-scroll sebuah layout, stack layout ini kita harus memberi ukurannya ketika kita masukkannya ke dalam scroll view. Oke. Ukurannya kita buat size hint. Untuk lebarnya 100% dan untuk tingginya kita beri none ya. Kita akan atur tingginya, kita beri height misalnya 1000 dp. Oke, 1000 dp. Maka scroll view-nya akan menghitung sebanyak 1000 dp. Oke, jadi kita akan bisa men-scroll.
Kita coba. Nah, kita akan bisa men-scroll sejauh 1000 dp. Tetapi 1000 dp belum cukup untuk kita melihat item yang ke 100. Oke. Nah, sekarang bisa tambahkan lagi menjadi misalnya 5000 dp. Oke. Sekarang kita lihat dengan 5000 dp kita akan bisa melihat semua widget yang ada di dalam stack layout. Oke. Ini dia widget yang ke 100. Tetapi problemnya kita bisa men-scroll bahkan sampai ke bawah ya. Widgetnya bisa hilang dari GUI-nya. Dan ini tidak nyaman untuk kita gunakan. Ya, kita tidak mau yang ini terjadi pada aplikasi kita. Ketika user men-scroll, widgetnya hilang ya. Ke atas ya, karena terlalu tinggi dari DP yang kita berikan. Kita beri 5000 DP. Oke, untuk itu kita tidak menggunakan DP di sini, oke, tetapi kita gunakan minimum size. Oke, kita ketik self.minimum height. Oke, untuk tinggi ya, self.minimum height. Oke, sekarang kalau kita jalankan, nah kita masih bisa men-scroll, tetapi widgetnya tidak akan hilang, dia akan batasnya akan berada di widget yang paling bawah, yaitu widget yang ke 100. Oke, sekarang kita tarik menjadi 4 seperti itu. Nah, ini dia batasnya 100. Oke. Walaupun kita tarik lagi seperti ini, batasnya tetap batas widget yang paling ujung. Oke, jadi minimum size dapat membuat kita lebih mudah mengatur scrolling dari widget kita. Jadi tidak ada widget yang hilang seperti sebelumnya dengan menggunakan DP. Oke. Nah, ini dia scroll view dengan menggunakan self.minimum height. Oke, teman-teman, saya kira itu untuk kali ini. Kita sudah mempelajari stack layout, cara masukkan widget ke dalam stack layout, mengatur posisinya, mengatur orientasi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dan bawah ke atas. Dan juga bisa men-scroll widget yang ada di dalamnya dengan menggunakan scroll view dan membuat scrollnya menjadi pas di ujung widgetnya dengan menggunakan self.minimum height.